Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengantar bisnis kami, Ibu Rati Wilis, SE, MM, CDMS, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas terstruktur yang telah kami kerjakan, yaitu produk Smart Packaging atau SPAC. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Sepri Malaika, dan juga rekan saya, Maftuka. Paparan ini akan terbagi menjadi 7 bagian, yaitu pendahuluan, latar belakang, potensi pasar, tujuan dan sasaran, strategi pemasaran, peramalan penjualan, dan juga yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Makanan basi adalah jenis makanan yang mengalami perubahan kondisi sehingga terjadi penurunan kualitas dan kelayakan untuk dikonsumsi. Biasanya, makanan basi ini dikaitkan dengan daya simpan makanan tersebut. Daya simpan ini yang menentukan makanan basi atau kadaluarsa. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kerusakan makanan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti suhu, kelembapan, dan kontaminasi mikroba. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas, nutrisi, dan keamanan konsumsi makanan. Menghadapi tantangan ini, diperlukan solusi yang dapat memantau kondisi penyimpanan dan menginformasikan masa kadaluarsa secara real-time. Sebagai tambahan, dikarenakan kami menggunakan bahan baku anorganik yang dimodifikasi, kami bisa meningkatkan produktivitas Go Green, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan organik sebagai bahan baku dasar dalam pembuatan produk. Mengingat tingginya tingkat pemakaian bahan organik sekarang, dengan ini kita dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan sehat dengan memakai produk dengan bahan dasar organik, sehingga meningkatkan budaya cinta lingkungan yang tergolong masih rendah. Kemudian ada latar belakang. Di sini kami mendapatkan data dari Pusakom Bipom, yaitu tentang kasus-kasus keracunan obat dan konsumsi makanan kadaluarsa. Di sini yang paling besar ada dari DKI Jakarta sebanyak 35%, yang kedua ada dari Jawa Timur sebesar 25%, dan yang ketiga ada dari Jawa Barat sebesar 2,47%, dan yang keempat ada dari Yogyakarta sebesar 9,3%, dan yang terakhir ada dari Sumatera Utara sebesar 6%. Maraknya makanan basi ini juga tersebar di beberapa kampus besar di Indonesia. Contohnya seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan juga kampus UIN. Hal ini berawal dari adanya keluhan dari mahasiswa yang melaporkan makanannya pucat dan terlihat tidak tampak untuk layak dimakan. Lain halnya dengan di UIN, itu kasusnya makanan asrama yang kurang layak. Akhirnya, pihak kampus ini mengevaluasi ke pihak catering tentang kelayakan makanan tersebut. Berdasarkan data kasus ini, kita dapat melihat peluang besar bagaimana produk yang akan kami buat ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Selain bisa menghindari dan mengurangi akibat dari makanan basi, serta meningkatkan kualitas hidup sehat bagi masyarakat. Kemudian ada dari potensi pasar. SPAC adalah teknologi kemasan cerdas yang dapat membantu mencegah kerusakan makanan dengan memantau kondisi penyimpanan dan memberi peringatan jika terjadi perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas makanan. Teknologi ini dirancang untuk memastikan keamanan dan ketahanan produk pangan. Seiring berjalannya kemajuan teknologi di bidang makanan, tentunya di bidang makanan ya, makanan SPAC ini dibuat untuk mengimbangi kemajuan yang ada. Potensi dari produk ini akan berkembang pesat untuk kedepannya sebagai kemasan canggih dalam pemasaran produk makanan. Sehingga produk ini mampu bersaing dengan produk-produk kemasan lainnya dan dapat dibuktikan juga dengan kasus-kasus yang kami paparkan sebelumnya, sehingga kami yakin bahwa produk kami ini akan memiliki daya minat yang tinggi untuk kedepannya. Kemudian ada tujuan dan sasaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Maftukah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Tujuan dan sasaran. Melihat dari latar belakang yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, tujuan dari adanya bisnis ini adalah untuk mengurangi kerusakan pada makanan, tingkat keracunan pada makanan, dan juga mengurangi adanya konsumsi makanan tidak layak atau kadaluarsa. Sasaran dari produk ini adalah usia 20-35 tahun,
pria dan wanita, dan tidak menutup kemungkinan bisa berkolaborasi dengan instansi perusahaan makanan yang bisa menjadikan produk ini sebagai kemasan dari makanan yang akan didistribusikan. Sasarannya akan diutamakan untuk para mahasiswa, ibu rumah tangga, dan juga para perantau. Kemudian ada peramalan penjualan. Mengenai peramalan penjualan dari produk ini sangat tinggi karena bisa menjadi produk yang terpercaya yang mempunyai tingkat efektivitas dan kualitas yang tinggi. Produk ini dapat lebih maju karena bisa bekerja sama dengan beberapa brand-brand makanan cepat saji. Karena melihat seiring berjalannya teknologi dan makanan siap saji di Indonesia maupun di luar negeri, produk ini diyakini dapat menjadi terobosan baru dalam pengemasan makanan, yaitu berupa produk kemasan yang jauh lebih baik dalam bentuk kualitas maupun efektivitas. Selanjutnya adalah mengenai strategi pemasaran. Mengenai strategi pemasaran, kami akan menggunakan 3 teknik strategi pemasaran. Yang pertama yaitu melalui media sosial, yang kedua adalah promosi langsung, yang ketiga adalah word of mouth atau kita singkat sebagai WOM. Yang pertama yaitu media sosial. Di sini kami akan membuat sebuah iklan yang akan dipostingkan di media sosial, yaitu berupa iklan produk ini, yaitu aspek. Di mana tempatnya akan dipostingkan itu adalah di media sosial berupa Facebook, Instagram, YouTube, maupun WhatsApp. Yang kedua adalah promosi langsung. Promosi langsung ini adalah teknik pemasaran dengan berkomunikasi langsung kepada pelanggan, baik berupa pelanggan baru maupun potensial, tanpa melalui perantara ketiga. Nah, pemasaran ini adalah suatu bentuk mengkomunikasikan tawaran di mana organisasi berkomunikasi langsung dengan pelanggan yang dikenal sebagai pemasaran respon langsung. Yang ketiga adalah word of mouth atau WOM. WOM ini adalah teknik pemasaran yang didasarkan pada pengalaman pelanggan dan biasanya melampaui apa yang diharapkan. Contohnya, saya mencoba produk aspek ini, dan ternyata banyak sekali manfaat yang bisa saya dapatkan, berupa efektivitasnya, kualitasnya, dan banyak lain sebagainya. Dan dari situ, dari pengalaman yang saya dapat, saya mencoba merekomendasikan kepada keluarga saya, teman-teman saya, bahwa produk yang saya beli ini benar-benar bagus. Disitulah teknik WOM ini akan terbukti. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari ide bisnis kami ini adalah aspek memiliki teknologi kemasan cerdas yang dapat membantu mencegah kerusakan makanan dengan memantau kondisi penyimpanan dan memberi peringatan jika terjadi perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas makanan. Mayoritas penggunaan produk ini yaitu mahasiswa, ibu rumah tangga, dan juga perantau. Tapi kita bisa juga loh, jadi produk ke distribusi dari produsen yang memproduksi produk ini sebagai produk kolaborasi dengan instansi makanan siap saji. Jadi, kita akan menjadi produk kemasan yang akan digunakan produk makanan yang akan didistribusikan oleh perusahaan tersebut. Strategi pemasarannya juga banyak loh. Jadi, kita akan mempunyai tiga strategi pemasaran. Yang pertama yaitu melalui media sosial, yang kedua promosi langsung, dan yang ketiga adalah dengan teknik BOM. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa sumber di mana kami mencari atau menggunakan sumber-sumber ini untuk mencari materi yang kami gunakan untuk membuat ide bisnis ini. Baiklah, sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya Maftukar dan rekan saya Prima Alaika, kami undur diri. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.